Ternyata ibu-ibu, Cina niku kan pun menguasai Indonesia. Terus tanah sa Indonesia niki 80% wis dikuasai Cina. 80% tanah sa Indonesia dikuasai Cina. Ekonomi sa Indonesia 80% dikuasai Cina. Bukan rahasia lagi, ini sudah sistem politik, hukum dan semuanya sudah dikuasai Cina. Sumber daya alam sudah dikuasai Cina. Sampai negara niki diatur Cina. Iki lho. Nah, Cina niki 2024 niki kepingin apa? Tetap berkuasa teng Indonesia. Lewat apa? Lewat dua pasangan niki, Pak. Dua kaki, kanan kiri, oke. Niki. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, saat Rasulullah menghadapi sakratul maut, terucap ucapan yang paling akhir di penghujung waktu duha, as-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aymanukum. Maknanya, artinya apa? Ini wasiat terakhir Rasulullah. Jangan meninggalkan sholat,
Jangan meninggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Wasiat terakhir saat Rasulullah sakratul maut itu, kita diberi wasiat akhir untuk menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah, terutama sholat. Kemudian hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, terutama sesama muslim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata untuk istiqomah, apalagi saat-saat kita akhir dalam kehidupan kita, itu memang berat untuk istiqomah. Kenapa? Berapa banyak ibu-ibu orang di akhir hidupnya justru keistiqomahnya memudar. Apa memudar itu? Berkurang. Jangan lupa 3 doa. Ya. Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rizki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku, ya Allah. Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Kau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agamamu. Ini ibu-ibu. Jadi kejadian apa yang menimpa Habib Rizik Syihab, Masya Allah, mudah-mudahan istri beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya, jamaah Majelis Ta'lim An-Nikmah, mudah-mudahan semuanya diberikan akhir yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, yang ngantarkan jenazahnya saja ribuan. Masya Allah. Jadi sampai ibu-ibu sebelum beliau wafat itu, bah, semua aku maafkan semuanya. Gitu. Siapa yang pernah ke saya, aku maafkan semuanya. Jadi itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi dia memberi maaf pada siapa saja yang pernah berbuat salah kepada beliau. Nah ini, jadi indah sekali kematian beliau. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita semuanya mudah-mudahan ya Bu ya, karena kita bakal mati, ya kan? Kita bakal mati. Dan syarat mati itu tidak harus tua, Bu. Ya kan? Dan syarat mati juga tidak harus sakit. Karena kematian itu ketetapan Allah. Kalau sudah Allah mentakdirkan, ya sudah. Itu ajalnya sudah tiba. Nah, tapi ibu-ibu kita berusaha. Ya. Terlebih ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang ini hidup kita kan umat akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman. Apalagi ibu-ibu yang kemarin kuliah subuh saya sampaikan di Masjid Gripik ini, kita ini sekarang hidup pada periodisasi sejarah yang keempat, yaitu Mulkan Jabriyah. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW. Jadi ini ujiannya berat, Bu. Ya, ujiannya berat. Ya. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Yang paling harus kita garis bawahi, ibu-ibu,
Ketika kita memasuki periode yang keempat ini, ada satu masa yang dikabarkan oleh Rasulullah, itu fitnah yang dahsyat. Apa? Kata adu itu bentuk tasgirnya hitam. Ini bahasa kasar, wujud konkretnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Jadi ketika fitnah Duhaimah itu sudah terjadi, ibu-ibu, umat Rasulullah itu kondisinya pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Ini dahsyat, dan ini ternyata sudah terjadi di Indonesia. Ini, ya. Kenapa? Kata Rasulullah, qala yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Berapa banyak ibu-ibu melihat, menyaksikan orang dengan begitu mudah mengorbankan agamanya demi jabatan, pangkat, kedudukan, fulus, ya kan, ya kan, popularitas, ya, supaya terkenal dan sebagainya. Dia korbankan agamanya. Ini seringkali terjadi. Dan sekarang ini di Indonesia, ya Allah, miris kita ibu-ibu, ya kan? Jadi kalau sudah fitnah Duhaimah ini terjadi, Rasulullah mengabarkan umat Rasulullah itu terbagi jadi dua, mukmin sejati dan munafik sejati. Gitu. Mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan. Artinya munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Sampai seperti itu Rasulullah mengabarkan. Ibu-ibu kalau melihat karakter orang munafik itu secara umum, kalau ngomong dusta, ya. Kalau janji ingkar, kalau diberi amanah khianat, ya. Kalau bertarung atau berkompetisi itu curang. Nah, itu karakter orang munafik pada umumnya seperti itu. Nah, ternyata di Indonesia sekarang ini, ibu-ibu, orang berbondong-bondong mau jadi munafik. Kalau zaman Rasulullah, orang munafik itu tersembunyi, dirahasiakan. Sampai Rasulullah itu ngasih amanah kepada sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, data-data orang-orang munafik itu dititipkan di sahabat Rasulullah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Tapi sekarang ibu-ibu, orang munafik itu vulgar, Bu. Apa vulgar itu? Terang-terangan, dibangga-bangga nih, gitu. Bangga malah jadi munafik. Ini sekarang tren di Indonesia, ibu, berlomba-lomba. Sampai di Indonesia sekarang antri orang kepingin jadi munafik. Naudzubillah min dzalik. Padahal ibu-ibu, Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka, diletakkan di dasarnya neraka, di keraknya neraka. Sampai seperti itu Allah ingatkan. Tapi aneh di Indonesia ini, itu tadi, orang berlomba-lomba, ya kan? Antri mau jadi munafik. Ya. Nah, ibu-ibu, ini contoh ibu-ibu. Ini habis ini kan mau pilpres, ya, mau pilihan presiden, pemimpin ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, memilih pemimpin
itu di dalam Islam itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah, akidah. Berarti akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Itu memilih pemimpin. Nah, dari 3 pasangan calon presiden ini tadi, ulama-ulama se-Indonesia, ya, ulama-ulama se-Indonesia itu mencoba memilih sesuai dengan standar nubuah, kenabian. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Siddiq itu bisa dipercaya, amanah itu ya memang amanah, ya kan. Kemudian tabligh fatonah itu cerdas orangnya. Kemudian tabligh itu bisa menyampaikan, terutama visi misi untuk memimpin Indonesia ini. Nah, tentunya ulama itu Bu, dari standar 4 ini tadi ya gampangane Bu, gampangane itu. Sing iso maca Quran dari 3 calon presiden ini sapa Bu? Siapa Bu? Sing iso maca Quran cuma 1. Prabowo ora iso. Apa maneh? Ganja ora iso. Apa maneh kita? Nah itu Bu. Jadi gampang anak itu. Ya kan? Tapi kalau standar tidak, standar ini tadi, nubuah ini tadi, sing iso khutbah Jum'ah. Ternyata dari 3 calon presiden sing iso khutbah Jum'ah ya cuma Pak Anies. Sing iso ngimami Muhaimin sama Pak Anies ya iso ngimami. Nah itu Bu. Ini standar. Akhirnya ulama-ulama seluruh Indonesia kumpul semua se-Indonesia di Bogor. Alhamdulillah saya juga hadir Bu. Ribuan ulama se-Indonesia. Akhirnya dengan istikharah, kemudian dengan penjajakan yang teliti, sampai akhirnya ada 13 poin itu yang harus ditandatangani oleh Bapak Anies sama Pak Muhaimin. 13 poin itu mewakili umat Islam seluruh Indonesia. Akhirnya ditandatangani, Masya Allah. Bahkan akhirnya langsung dari 13 fakta integritas itu langsung alhamdulillah Habib Rizik Syihab, bismillah, ayo kita perjuangkan. Nah ibu-ibu, kula tanglet teng ibu-ibu. Biasanya ini nek enten masalah, nek teng kampung-kampung nih, sing ditangleti niku sinten Bu? Ulama napa insinyur? Nek enten problem keluarga ngoten ibu biasanya tanglete teng ustad napa teng dukun. Napa? Teng ustad, minimal ustad, ulama kan ngoten nggih. Nah, enten napa-napa teng ustad, teng ulama ngoten. Nah nek milih pemimpin niki nggih rujukane ulama. Nah, biasanya nek teng kampung-kampung apa jarine kiai, ngoten kan Ibu nggih? Apa jarine kiai? Manut. Nah niku sing sering kali teng kampung-kampung ngoten niku. Insyaallah selamat. Iya. Makanipun ibu-ibu ternyata ibu-ibu Cina niku kan pun menguasai Indonesia. Terus tanah sa Indonesia niki 80% wis dikuasai Cina. 80% tanah sa Indonesia dikuasai
Cina. Ekonomi se-Indonesia 80% dikuasai Cina. Bukan rahasia lagi, ini sudah sistem politik, hukum dan semuanya sudah dikuasai Cina. Sumber daya alam sudah dikuasai Cina. Sampai negara niki diatur Cina. Iki lho. Nah, Cina niki 2024 niki kepingin apa? Tetap berkuasa di Indonesia. Lewat apa? Lewat dua pasangan niki, Bang. Dua kaki, kanan kiri, oke. Niki. Nah, biayanya pinten ibu-ibu, masya Allah luar biasa, triliunan. Nah, sementara ibu-ibu, masya Allah, Pak Anies buatan gak ada yotro. Akhirnya apa bu, masya Allah, kalau sampai bu terharu, bu, sampai berbesmili, kalau ningali HP ini, ya Allah. Tiang sing mboten gadah-gadah niku lho mboten kampung-kampung. Ibu semer kain napa kok kain karung goni. Karung goni. Terus karung goni niku kan digunting Bu. Terus mantu niku dijahit nggih. Kan akhirnya tambah panjang ngeten. Niku terus ditulisi ajakan untuk memilih Pak Anies Baswedan sama Pak Muhaimin. Saking niku wau kepingin Indonesia niki lepas kali Cina. Niki teng desa-desa, teng daerah-daerah pelosok-pelosok. Masya Allah. Ya, ditaruh di pagar-pagar. Nek ditaruh di pagar-pagar niku kan mboten bayar. Kan mboten enten pajake wong nang omahe dhewe. Nggih kan? Niku enggak damel karung niku lho, karung sing petak niku lho Bu. Ditulis dicat kali tumbas cat sing murah niku. Ya Allah. Kados ngoten Bu perjuangane rakyat niki. Nah, ternyata ibu-ibu, ternyata wau kan dalam sanjangi kok kadat yang munafik sakniki ini. Ya Allah. Terus ternyata ibu-ibu kangge merubah keyakinan umat Islam sa Indonesia niku wau Cina nebaraken fulus, terutama teng pesantren, teng kampung-kampung niku. Nah, kalau tingali ibu-ibu ketika kula teng Medunten Madura niku tiap tiang tapi sorone 5 tahun. Terus niku ibu-ibu. Bahkan ya Allah, ternyata datang pondok-pondok pesantren nggih ngoten. Ibu ningali enten PSI. Nggih. Partai PSI sing abrit nih, partai ini Pak Jokowi, iya kan, PSI, enten sing putrane Kaisang. Nah, niku sian niku pimpinan ini namanya Grace Natali, pimpinan ini Grace Natali niku Bu, niku piyambake niku foto model. Akhiripun piyambake dados pimpinan pun PSI. Nah, di depan presiden piyambake sanjang PSI adalah partai anti agama. Partai anti agama. Nah, ini. Nah, akhirnya ketika pada saat pemilu 2019 ya dia ngomong partai anti agama, gagal. Tidak ada yang masuk ke parlemen, gagal. Nah, kok tiba-tiba
Kalau winginan ini kok tiba-tiba Grace Natali mundur. Tiba-tiba sing diajokaken niku ketuane yaitu putrane Pak Jokowi, Kaisang. Nah, sakniki Bu, ternyata piyambak niki keluar masuk pesantren. Terus teng Malang niku teng Bulu Lawang. Anur. Pondok pesantren Anur Bulu Lawang. Loh, kaget kula. Grace Natali ndamel jilbab. Nggih otomatis kalih beto yatra. Supados Pondok An-Nur Bulu Lawang dukung. Padahal piyambake sanjang piyambake partai anti agama. Nah, supaya 2024 didukung oleh umat Islam. Jadi umat Islam niku dikadali. Napa dikadali niku? Dihapusi, dibujuki. Padahal piyambak ini ku ya Allah ngumbar aurat buka-bukaan. Di Bulu Lawang pakai jilbab. Kurang ajar. Nah, kok tiba-tiba saat niki kok supados dipilih damel jilbab. Nah, ibu-ibu, enten malih naminipun Gus Miftah. Niku keliling pesantren-pesantren. Datane enten pesantren-pesantren sing gelem milih Prabowo. Niku diganti 3 miliar. Nah, kalau mau sonten, kalau mau sak dereng mriki siang-siang mau buka. Ternyata Ibu mireng kirun. Nate mireng ya. Pelawak kan? Nah, Gus Miftah niki ndugeni teng griyane kirun. Betul sak gebok ngeten. Yatra. Ditolak. Ini. Sampai ibu-ibu pimpinan partai PAN Pak Zulkifli Hasan sampai kesupados ini jilate niku nemen Bu. Jilate niku kenemenan. Iya. Napa? Terus nek salat waktu imame maos ghairil maghdubi alaihim waladdallin iku gak usah amin. Astagfirullah. Rame Bu ini Bu. Penistaan agama. Penistaan agama. Ya. Itu penistaan agama. Ya. Bahkan sampai ibu-ibu, ya kan, sampai ketika tahiyat nggak boleh gini, begini, mendukung Prabowo. Jadi ketahiyat itu suruh merubah. Ini kan penistaan agama. Zilatin itu kenemenan. Sehingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Kiai Haji Kiai Haji Muhyiddin Junaidi langsung memberikan statement pernyataan Ketua PAN ini Pak Zulkifli Hasan ini penistaan agama. Jadi minta diarahkan ke meja hijau. Jadi digugat secara hukum. Karena ini penistaan. Nah, kalau kita ketika imam baca Fatihah, kemudian otomatis kewajiban kita wajib membaca amin, ya kan? Ya kalau enggak ya tidak sah loh. Ya, kalau qabul di luar sholat itu, ya, di luar sholat itu loh. Jadi ini, ya kan? Makanya sampai Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca surah Fatihah. Jadi seperti itu.
Ibu-ibu. Disuruh diam. Iya. Ora usah ojo amin. Ini sudah kenemenan ini. Jadi ini Bu, contoh-contoh. Jadi ternyata ibu-ibu ketika kita hidup di fase keempat ini berat. Banyak orang yang menjual agama demi jabatan, kedudukan, pangkat, fulus, popularitas, dan sebagainya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makanya sampai Rasulullah ngasih kabar itu kondisi umat Rasulullah pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Jadi seperti itu. Dahsyat. Yeah. Orang sini ini dulu itu ya, waktu masih dipegang Pak Amir itu pan kabeh. Apa pan? Ya, betul. Sekarang itu harus diberitahu kalau pan sudah melenceng jauh. Yeah. Yang namanya itu seperti koyo santri Zulkifli Hasan, tapi ya seperti itu tadi. Iya. Jadi tolong Ustaz. Iya. Ya kan ibu kabeh orang, tapi ada ibu-ibu itu sudah bisik-bisik ke saya gitu. Bunima aku saya belas kapan? Iya. Itu yang ngerti, Iya. ngerti dulu. Iya. Jadi sekarang ini ibu-ibu benar-benar ujiannya itu berat, ya kan? Hati-hati ibu-ibu. Kenapa? Kita memilih pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Nah, karena ulama sudah sepakat, ya kan? Pilihlah nomor 1. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena sudah jelas, sudah, ya kan? Tidak sama. Coba ibu lihat seperti Pak Jokowi itu ketika menjadi wali kota itu sudah jadi petugas partai. Sementara Pak Anies ketika jadi gubernur itu bukan petugas partai. Lepas. Nah, kita itu nanti kepingin pemimpin kita ke depan itu mengendalikan oligarki, mengendalikan Cina, bukan dikendalikan oleh Cina, tapi mengendalikan Cina, karena sangat bahaya gitu. Makanya dari 3 pasangan ini, ibu-ibu, yang lepas dari keterikatan dengan Cina itu cuma nomor 1. Nah ini. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, ayo kita berjuang apa yang sudah disepakati oleh ulama. Insya Allah maslahah ya dunia dan akhirat. Nah itu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah sekarang apa kira-kira ibu-ibu? Ketika kita, ini kan salah satu contoh-contoh, ya kan, tantangan kita ketika hidup di fase keempat ini. Nah kira-kira bagaimana solusinya supaya kita selamat ketika menghadapi ujian seperti ini, ya kan? Pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Nah ini supaya tidak seperti ini, gimana caranya? Nah yang pertama, ibu-ibu, Rasulullah memberikan arahan yang jelas. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memberi semangat kepada kita. Kita disuruh untuk yaitu bersegera, badiru bi a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah untuk bersegera beramal soleh. Badiru bi a'mal, ya kan? Bersegera beramal soleh. Al-mubaddirah bi a'mal, bersegera beramal soleh. Itu solusi yang pertama.
Apa bersegera beramal soleh itu? Ya. Apa kira-kira? Ya kalau ada kebaikan, ya kita harus segera berbuat. Jangan nunggu, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah kepingin kita, ya tadi kalau ada sesuatu kebaikan, al khair, sudah kerjakan, jangan ditunda. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersegera beramal soleh. Kenapa? Amal soleh itu yang nanti akan membuat, insya Allah bisa membuat kita tersenyum saat kita menghadapi sakaratul maut. Amal soleh yang bisa membuat kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang membuat kita nikmat ketika nanti berada di alam kubur. Benar, Bu? Amal soleh pada saat sakaratul maut membuat kita tersenyum. Pada saat di alam kubur, Allah akan berikan kenikmatan, nikmat dalam kubur kita. Begitu juga nanti di yaumil akhir, Allah angkat derajat kita. Makanya bersegera beramal soleh. Bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Oleh karena itu, ibu-ibu, jadikan bersegera beramal soleh itu jadi budaya kita. Jadi nek wis ono kebaikan wis ndang cepet-cepet orang ojo ditunda. Jelas, Bu? Nah, yang kedua, at-tamassuk bi sunnah. Berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hidup di fase keempat ini berat ujiannya. Ya, berat ujiannya. Makanya kita disuruh untuk at-tamassuk bis sunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Makanya ibu-ibu kalau berbangsa dan bernegara, ulama telah memberikan fatwa kepada umat ini. Ya tentunya kita harus sikapi dengan sami'na wa ata'na. Berpegang pada sunnah Rasulullah. Jangan sampai kita keliru memilih pemimpin, karena nanti dampaknya nanti di yaumil akhir. Sampai-sampai digambarkan dalam Al-Quran itu, Bu, nanti di persidangan ilahi itu akan saling istilahnya benar-benar disidang, sehingga akhirnya orang-orang yang yang salah dalam memilih pemimpin itu, ya Allah, ternyata saya salah, ya Allah, ini gara-gara orang itu, ya Allah, gara-gara orang itu salah saya memilih pemimpin. Akhirnya apa, Bu? Dia nuntut pada yang dipilih tadi. Salahmu dewe kok milih aku. Coba. Sampai akhirnya, ya Allah, adablah 2 kali lipat karena dia telah menyesatkan aku. Ini adablah sampai 2 kali lipat. Gitu. Makanya, Bu, mumpung di dunia ikuti ulama, ya kan? Ikuti ulama, selamat naik ngikuti ulama. Kemudian yang ketiga, yaitu arruju ilal ulama. Ini ditegaskan lagi, kembali ke ulama yang istiqomah. Nah, itu tadi. Makanya itu fatwanya ulama ikuti. Kan insya Allah ulama akan tetap konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, kuatkan kesabaran. Sabarnya sing baja. Kalau hidup ke fase keempat ini bolak-balik ngelus dodok. Kenapa, Bu? Ini wis mulai rusak-rusakan, Bu, sekarang ini. Kerusakan itu nemen sudah, Bu. Ibu kan belum pernah dengar. Ini saya bacakan.
Partai Gerindra. Ini partainya Pak Prabowo. Yang terhormat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami tidak setuju dengan keputusan penolakan Kejaksaan Agung terhadap calon pegawai negeri sipil dengan orientasi seksual LGBT. Artinya, Gerindra yang dipimpin Pak Prabowo minta kepada Kejaksaan Agung supaya yang ASN aparat sipil negara yang kena penyakit LGBT itu diterima menjadi PNS. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini kan ini Bu resmi. Ini resmi. Ini jadi viral. Terus ya opo? Banyak orang yang nggak tahu. Jadi Gerindra mendukung LGBT. LGBT itu apa sih Bu? Lanang seneng wong lanang. Wedok seneng wong wedok itu. Kan wis rusak zaman edan. Jadi ini perlu supaya tahu. Jadi dan apalagi ganja. Nah ini loh. Jadi makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati milih pemimpin. Dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Nah ibu-ibu, jadi yang keempat tadi kuatkan kesabaran. Kuatkan kesabaran. Kenapa? Ujiannya banyak pada saat ini. Ujiannya banyak. Yang goncang iman kita, yang narik-narik kita untuk keluar dari Shiratal Mustaqim itu banyak. Banyak. Makanya ibu-ibu, jangan sampai ibu terus hanya bosan datangi majelis taklim. Ojo bosan bungi ngadiri majelis taklim. Yeah. Nah sempat kalau ditangleti kali ibu-ibu, Ustaz, kira-kira pensiunnya kapan? Ngaji. Istilahnya sampai kapan Ustaz tamate niku ngaji? Nah, terus kalau jawab sampai kita dipundhut kali Gusti Allah baru selesai majelis taklim. Kenapa? Karena Rasulullah maringi semangat datang umatipun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa berjalan menuju majelis-majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dados Bu Ibu berangkat sanging griya teng Masjid Ki Ageng Gripik niki ngaos ilmu niku Rasulullah maring kabar gembira, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten percaya mati riyen. Nek mboten percaya mati riyen. Lha kan nggih kan. Terus niku lho semangat. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Terus yang terakhir ibu-ibu, yang terakhir solusinya doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kapan ibu-ibu? Ibu-ibu pada saat tahiyat akhir pas sholat nih, selesai baca sholawat kepada Nabi, disunahkan maos doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ayo Bu, sarangan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya. Diulangi malih. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malih. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masihid dajjal. Atas ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita terus banyak istighfar. Sebatas nopo? Sebatas kita diparingi istiqomah dalam iman kepada Allah sampai akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wonten pertanyaan? Monggo silakan. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Monggo napa mawon pun Bu, napa mawon. Monggo ada pertanyaan apa? Kalau ibu mau beritahu tetangganya, Iya. ya, itu kan nggak apa-apa ya, artinya nggak dicekel polisi. Oh enggak Bu. Kita ngajak-ngajak, ayo kita ngajak-ngajak keselamatan supaya awak dhewe selamat dunia akhirat niku. Oh mboten. Jadi itu. Oh jenenge ngajak-ngajak. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya. Itu milih presiden saja, apa milih yang DPR? Ya, jadi gini Bu, kalau kita milih partai yang istiqomah, yang selama ini sudah teruji, ya kan? Yang sudah teruji ya PKS, itu, ya kan? Yang teruji ya PKS karena teruji mulai dari dulu memperjuangkan umat Islam konsisten. Namanya itu kan nggak hafal. Nggih. Nama yang Ya biar anu aja Bu, gambarnya kan ada kan ya. pokoknya yang PKS PKS. itu aja sudah. Itu aja Bu. Kan ada yang anu simbolnya itu. Warnanya apa Bu? Oranye ya. Orange. Warna orange. Pusat itu nanti kan gini ya. Ya. Memang banyak yang tanya. Itu nanti milihnya untuk daerah. Ya. Terus apa lagi? Kan pertama presiden, wakil presiden. Kemudian DPRD RI. Nah, DPR RI. DPR RI ini kan kalau di Malang Dokter Gamal. Terus DPRD Kodia. Nah itu, ya kan? Terus DPRD Kabupaten. Nah itu. Tapi kalau kita kan kalau kita kan DPRD Kodia. Yang kabupaten ya kabupaten. Nah kita Kodia. Sudah itu aja. Ya itu. Itu lebih selamatkan apa? Dia
istiqomah. Itu sudah teruji, Bu, ya kan, teruji. Jadi oposisi, ya kan. Ya, Pan itu cenderungnya ke PDIP lah. Bukan, Prabowo. Ya. Iya, sama saja. Ya, kanan kiri podo ae. Iya. Jadi Cina ini berada di dua kaki. Prabowo sama Ganjar. Ya. Jadi seperti itu. Makanya ibu-ibu harus selektif milih pemimpin karena dipertanggungjawabkan nanti diomil akhir. Ada pertanyaan lagi? Nggih, Bu, monggo silakan. Kenapa, Bu? Nggih. Nggih. Nah, kalau umpama kita milih ulama sudah menetapkan satu. Nah, kita pilih satu, kalah. Insya Allah di akhirat hisabnya ringan. Itu penting, Bu. Karena kemenangan kita tidak hanya dunia, tapi hisabnya ringan. Tapi kalau kita menyelisih pilihan ulama, menyelisih ini kenapa, Bu? Ngingkari. Wis gak setuju karo ulama gitu ya. Ngingkari. Itu nanti hisabnya nanti di akhirat berat. Itu dampaknya nanti di akhirat. Itu sudah jadi kesepakatan. Ada lagi? Ya. Nah, Gus Miftah. Nggih. Kenapa? Iya, Gus, Bu. Bukan Ustaz, Gus. Kiai. Tapi kan enggak menjamin, Bu. Iya, enggak menjamin. Nah, itu. Karena Rasulullah ngasih kabar ada ulama yang ada ulama yang istiqomah. Ulama yang ini bisa dibeli. Hah? Iya. Yang jangankan itu, ini Gus Miftah datang ke Kiron loh. Datang ke Kiron, di video jadi viral. Kan malu, Bu. Kiai Gus namanya Gus Miftah. Saya kira gitu, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Sampai kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.